Kita seringkali dibuat takjub oleh indahnya bulan di malam hari, apalagi dalam kondisi purnamanya. Ternyata ada sebuah daerah di tengah hutan tropis Sulawesi bagian timur bernama Dataran Bulan yang mempunyai pesona sama indahnya. Tidak hanya karena pesona alamnya, tapi juga karena keberagaman dan toleransi masyarakatnya. Inilah kurbanisasi Rumah Dua Jari 2024 di Desa Mpoa, Dataran Bulan, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Perjalanan tim Rumah Dua Jari untuk mencari daerah sasaran kegiatan kurbanisasi berfokus di Kabupaten Tojo Una-Una. Kabupaten Tojo Una-Una dipilih karena Rumah Dua Jari ingin meluaskan manfaat daging kurban ke daerah pelosok yang sama sekali belum pernah disalurkan daging kurban. Dan kali ini, Kabupaten Tojo Una-Una mendapatkan gilirannya. Setelah menyusuri beberapa desa di pedalaman, kita akhirnya memutuskan Desa Mpoa menjadi lokasi utama penyaluran daging kurban. Alasan utamanya tentu saja karena desa ini sama sekali belum pernah disalurkan daging kurban sejak mekar dari Desa Bulan Jaya 11 tahun silam. Desa Mpoa terletak di Dataran Bulan, Kecamatan Ampana Tete, berjarak 3 jam dari Ampana, ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una, dan 13 jam dari kota Palu. Perjalanan menuju Desa Mpoa tidaklah mudah. Beberapa ruas jalan belum diaspal, akan sangat menyulitkan untuk dilewati jika hujan turun. Bahkan di beberapa titik terdapat tebing-tebing yang mudah untuk longsor. Nama bulan diambil dari bahasa suku Tau Takwana, yaitu bulang atau boelang, yang berarti pertemuan anak-anak sungai. Seperti namanya, dataran ini menjadi pertemuan dari beberapa sungai, mulai dari sungai yang berukuran kecil hingga sungai yang berukuran besar. Pada tahun 1992, daerah Bulan dimasukkan ke dalam program transmigrasi. Kini terdapat 5 desa di Dataran Bulan, yaitu Desa Bulan Jaya, Desa Sukamaju, Desa Girimulyo, Desa Wanasari, dan Desa Mpoa. Penduduk asli suku Tak dan Wana berkumpul di Desa Mpoa. Mereka tinggal di pedalaman desa, bahkan beberapa di antaranya masih ada yang hidup berpindah-pindah atau nomaden. Hal ini disebabkan oleh banyak di antara masyarakat suku Tak dan Wana yang tidak menyukai keramaian. Mpoa didiami oleh 227 kepala keluarga. Selain dari etnis suku Tak dan Wana, sebagian besar juga berasal dari suku Jawa dan Bali. Agama yang dianut oleh masyarakat Mpoa adalah Islam sebagai mayoritas, kemudian Nasrani dan kepercayaan Ahlaik. Halaik merupakan agama kepercayaan tradisional suku Tak dan Wana. Rumah Dua Jari menyalurkan 4 ekor sapi yang berasal dari tabungan kurban para sohibul yang ada di kota Palu. Sapi-sapi tersebut dibeli di peternak lokal di Dataran Bulan. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan di Desa Sukamaju yang dilakukan oleh tim Rumah Dua Jari dan dibantu oleh beberapa warga di Sukamaju. 370 kantong daging berhasil didapatkan dari 4 ekor sapi yang telah disembelih. Selepas mengemas daging, tim bersiap untuk melaksanakan penyaluran daging kurban ke Desa Mpoa yang berjarak 10 menit perjalanan dari tempat pemotongan. Sebanyak 240 kantong daging dibagikan kepada masyarakat Mpoa yang telah berkumpul di balai desa. Bukan hanya untuk beragama Islam saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat Mpoa tanpa memandang agama. Pembagian daging berlangsung tertib yang diawali dengan penyerahan secara simbolis dari Rumah Dua Jari yang diwakili oleh Direktur Utama Rumah Dua Jari kepada Kepala Desa Mpoa.
Saya yang sebelumnya tidak pernah terlintas di kepala kami akan sampai di sini. Kali ini kami atas nama pemerintah Desa Sampoa dan masyarakat Desa Sampoa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yayasan ini yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain di Mpoa, Rumah Dua Jari juga membagikan daging kurban ke Desa Sukamaju sebanyak 45 kantong daging. Dusun Paria Desa Uwe Matopa sebanyak 5 kantong, Desa Pusungi 36 kantong, Kelurahan Dondo 10 kantong, Desa Uwe Bone 2 kantong, dan 32 kantong daging untuk penerima manfaat di Kota Palu. Total tersalurkan 370 kantong daging kurban untuk 302 kepala keluarga di 6 desa dan Kota Palu. Mungkin bagi sebagian dari kita yang hidup di perkotaan, mengkonsumsi daging merupakan hal yang lumrah. Namun tidak bagi masyarakat yang tinggal di pelosok. Hari raya seyogyanya dimaknai untuk saling berbagi kebahagiaan. Apalah arti bahagia apabila hanya diri sendiri yang merasai. Kata bahagia akan lebih bermakna apabila kita saling berbagi. Terima kasih untuk para sohibul yang telah bersama-sama memberikan kebahagiaan daging kurban hingga ke pelosok negeri. Karena senyum mereka bahagia kita.